Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Au inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Maza tanazzalul malaikatu warruh fiha bi izni rabbihim min kulli amrin. Min kulli amrin. Ya. Min kulli amrin Amrin. salamun ya hatta matla'il fajr. Jadi min kulli amrin ini termasuk daftar apa ini? Daftar maut. Ya. Ya, daftar maut dari segala urusan yang menyangkut dengan manusia. Masalah rezeki tentu itu adalah malaikat apa? Mikail. Ya, Mikail. Masalah apa lagi? Hari kiamat? Israfil. April. Yang menyangkut dengan manusia nih. Masalah maut? Israel. Jibril. Masalah wahyu? Jibril. Gitu ya. Nah, kita lihat ke atas. Coba Pak Bet baca dulu yang dua yang besar ini. Suratul Qadri. Suratul Qadri. Kenapa dibaca suratu? Karena dia sebagai mudhaf. Mudhaf apa menentukan baris apa enggak mudhaf? Menentukan bariskah mudhaf? Ya. Jadi mudhaf itu kan mungkin dia baris di atas, mungkin baris bawah, mungkin baris depan. Kenapa dibaca mudhaf? Kenapa dibaca tu? Itu yang pertanyaan. Siapa dapat? Kabar, Pak. Ya, menjadi khabar. Karena undang-undang khabar berbaris depan. Kalau dia khabar, mana mubtadanya? Wah. Terbunyi. Wah. Ya. Hazihi ya. Iya, bisa hazihi. Tentu kalau huwa tentu enggak cocok. Enggak cocok. Iya, Pak. Ya. Jadi, ya boleh. Boleh dibaca enggak surata? Tidak. Yang lain bagaimana? boleh kalau posisinya sebagai maf'ul bih. Apa yang disembunyikan? Apanya Pak? Fiilnya. Ya. Fiil. Ya, apa itu? Fi'il fa'il. Ya, apa itu? Mana contoh? Kalau Akra'u. Aqra'tu. Ya. Bisa qara'tu, Bisa bisa akra'u, bisa ikra'. ikra. Kalau disembunyikan ikra' surat al-qadri. Kalau qara'tu bisa juga. Qara'tu surat al-qadri. Statement. Itu kan mulai kampung panah. Iya ya. Itu mau lagi mengerti bahasa. Beku kan ngerti bahasa lah banyak. Ya, jadi bisa dibaca suratu, ada alasan. Bisa dibaca surata, ada alasan. Dibaca surati. Kalau surati
bisa juga. Kan bisa saja mungkin hazihi min suratil qadri. Kan bisa juga. Ada pertanyaan, kalau itu SK7 ke 7 awak ya. Iya. Untuk nambah ilmu, untuk menambah ilmunya. Maka berbahagialah Orang yang karena Allah menurunkan Orang menuntut ilmu. Al-Quran dalam bahasa Arab. Kalau sekiranya Al-Quran spontan saja, kenapa bisa begitu lebih mendalam? Kalau memang spontan, nah itu menandakan dia wahyu, gitu ya. Baik, kita mulai. Sudah betul tadi baca surat itu. Cuma waktu ditanya bangun ke surat itu, Alim jawab sebagian. Nah, baik, lanjut. Sekarang satu ayat ini coba baca dulu Ibu Eti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalna wa ma adraka ma Satu ayat lailatul saja. qadr. Tidak satu ayat saja. melompat. Bapak, Ya, satu ayat saja. Oh, ini nggak nampak. Saya Baris. ditukar bentuknya. Karena di laptop saya lihat membuat ayat itu bulat dalam nggak. Ganti aja bintang. ulang lagi, Pak. Ya, coba diulang. Inna Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadri. Qadri. Nah, sekarang kita mulai untuk kalau membaca, saya nggak ragu, saya lagi pasti benar semua. Kenapa? Quran ada. Hafal sebagian pas. Oh iya, kenapa sudah benar bacaan semuanya? Sudah dari Ini Al-Quran. Dari Ya. ulang. Karena sudah dikasih baris. Kenapa dikasih baris? Nah, jawab. Nah, ini ada baris, Pak. Enggak, yang itu kan sudah sering dibaca. Kenapa dikasih baris Quran? ya jangan Karena salah-salah. belum semuanya yang tahu, Pak. Nah, jangan salah-salah. Kenapa begitu? Jangan salah-salah. Ini jangan salah arti, jangan salah arti. menafsirkan, ya Pak. Salah baris, salah arti. Bukan sebenarnya. Kenapa jangan salah-salah? Supaya benar bacanya. Karena tidak semuanya mengerti bahasa Arab. Kalinya tapek lah. Kalau sekiranya tidak, Iya. ya dulu Quran kan nggak ada baris, nggak ada titik. Ya. Nah, kenapa dikasih baris? Karena tidak semua orang mengerti. Nah, baru dikasih baris. Semasa siapa dikasih baris dan titik? Utsman bin Affan. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mengasih baris usul? Itu Abul Aswad Ad-Duali. Ya, kalau itu nggak begitu penting lah. Yang penting isinya. Sekarang coba menguraikan dulu sampai selesai. Coba Ibu Didi dulu sampai selesai Al-Qadri itu. Menguraikan dari segi bahasa. Kita udah ngakan pula Ibu. Inna kata khusus inna. Apanya nahnu. Innanya inna nahnu, Pak. Terus kami mendengar aja. Sampai selesai. Inna kan kata khusus sesungguhnya, dan untuk nahnu dhamir ya, Pak. Terus Anzalna, sampai inna kan kata khusus inna. ya, sampai selesai lah Ibu uraikan sampai Al-Qadri. Kami dengarkan aja.
Semua akan Anzalna. menguraikan. Anzalna fi'il madi. Fa'ilnya nahnu. Hu-nya maf'ul. Fi huruf jar. Lailati yang dijarkan. Al-qadri mudafun ilaih. Sesungguhnya kami telah menurunkan kami akan dianya Quran pada malam qadar. Masuk sama terjemah ya. Oke. Sekarang giliran Pak Bet lah, silakan Pak Bet. Diulang, Bro. Iyo, menurut kepandaian awak seorang-seorang, kan lah mulai pandai. Inna. Inna penegas. Anzalna fil madi. 4 huruf. Hu mudah maf'ul bihnya. Fi lailati jar majrur. Al-qadri mudafun ilaih. Kalau nerjemahkan bagaimana? Sungguh telah menurunkan kami akannya Al-Quran di dalam malam qadar. Oh. Silakan Ibu Etilai. Halo, Ibu Eti. Inna huruf taukid. Innana sebetulnya Pak. Anzalna huruf fi'il mudhari ya. Fi'il madhi. Terus, Anzalna huruf fi'il madhi. Hu mudhaf ilaih. Fi huruf jar. Lailati majrur bi fi. Dengan huruf fi. Al-qadri. Fi lailatul qadri. Malam qadar. Mudah, dan dia mudah pula lagi nih Pak Lailati ini. Al-Qadri mudah pilih. coba terjemahkan menurut letak kata. Sesungguhnya kami telah menurunkan kami akan dia Al-Quran pada malam Lailatul Qadri. Ya. Silakan Ibu Sabrina. Ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qadri. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna adalah huruf taukid, asalnya dari inna, na. Inna, jadi na sebagai isim inna. Anzalnahu fi'il madi. Ya. Ya. Anzalnahu. Telah anzalna, fa'ilnya na, kami, hu sebagai maf'ul bih. Fi lailatil qadri, fi adalah huruf jar, lailatil yang dijarkan jar majrur, qadri mudhaf ilaih. Al-qadri. Inna anzalnahu fi lailatil qadri, sesungguhnya kami telah menurunkan kami akannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pak Edi lah. Silakan Pak Edi. A'udzubillahi Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna huruf taukid dan juga ada isim inanya di sana na. Kemudian anzalna fi'il madi, hu dhamir, kemudian fi huruf jar, lailati, jadi sebuah jumlah dari lailati, kemudian al-qadri mudah penilai. Ada lagi yang tinggal, siapa yang? Trisna Utami ada tadi? Enggak ada ya? Ada Coba Pak, yang cabut. cabut. Tadi ada. Oh tadi ada. Siapa?
Coba admin lah ya, admin lah ya. Semangat admin. Iko ini luar biasa. Aku mau bantu-bantu saya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna itu adalah huruf yang ada di dalam kalimat mubtada kabar yang mempengaruhi baris. Inna di sini maf'ulnya bukan maf'ul, muftadanya nahnu. Jadi inna nya kami, anzalna ini adalah fi'il madi dengan pada 14. Hu di sini adalah Maf'ul bih. maf'ul. Ini siapa? Oh, begitu. Fi adalah huruf jar. Yang dijarkan adalah lailatul. Karena ada huruf jar, dia jadi huruf bawah, berbaris bawah, jadi fi lailatil al-qadri. Ini adalah mudhafun ilaih, menerangkan dari lailatil. Jadi kalau diterjemahkan, inna sesungguhnya kami, anzalna telah menurunkan kami, hu padanya ini mana ya tadi? Lailatul pada ini apa ya Pak? Lupa aja Pak. Ini ya. Apanya? Quran. Iya, tapi kan nggak ada di depan ada cerita Quran. Nah, itulah hebatnya satu. Pada malam qadr. Qadr ini artinya apa, Pak? Kemuliaan. Iya, Kemuliaan. arti asli qadar itu malam yang ditentukan. Pada malam, Lailatul kan ada malam, ya kan? Iya. Malam qadar pada malam yang ditentukan. Malam tentu, malam khusus ya. Suatu malam. Nah, ya, baik. Jadi nampaknya kalau ditanya-tanya baru teratur ya. Jadi itu kalau inna itu sebelum disebut dia huruf taukid, inna berarti dia selalu masuk pola subjek predikatnya. Subjek predikat. Ya, adapun mengenai taukid itu bentuknya sebenarnya dia asal inna itu berarti dia ada mubtada khabar. Masuk ke pola kalimat mubtada khabar. Baru dicari mana pokok kalimatnya. Mubtada. Mana pokok kalimatnya? Nahnu. Ya. Aslinya pokok kalimatnya nahnu. Karena dimasuki oleh inna itu, maka dia berubah bentuk. Sebenarnya dia dhamir kan. Kalau nahnu itu keadaan dhamir kata ganti itu dalam bentuk marfu, mansub atau maksud? Marfu. Itu nahnu. Tapi kalau dia untuk mansub jadi apa jadinya? Kan dia menasabkan kalau inna. Jadi mubtada. Bukan, maksudnya kalau kata benda misalnya kalau masuk inna, masuk Allah, dimasukinya Allah, innallaha jale baris hati. Kalau kata ganti bertukar. Enggak. Nahnu itu bertukar menjadi nah gitu. Berarti itu dalam keadaan nasab, dia itu keadaan mansub. Ya kalau istilah pesantren dimasukkan payah.
Iya Pak. Ah. Depan baris Bibina hati atas mansub. baris depan baris hati salah Pak. Ya. Kalau dia kata benda, misalnya Allahu ghafurun. Masuk inna. Innallaha. Kan baris ke atas kalau benda. Tapi Ya. kalau Ya. misalnya huwa Domir. ghafurun, huwa Huwa. Go. Innahu ghafurun. bertukarlah. Jadi itu makanya domir itu kalau anta, antuma atau huwa, huma, hum itu marfu bentuknya itu. Tapi kalau nanti dia hu, huma, hum, Mansub. bisa mansub, bisa maksur, Maksur. bisa dikasrahkan. Iya kan? Lai paham maksudnya? Lai, Pak. Tadi Nah. nggak ada yang bisa jelasin itu. Ah. Nah, jadi itu dari nahnu. Makanya dia berbaris atas karena in gitu ya, Pak. Iya, dan bertukar menjadi domir mansub namanya kalau pesantren, jadi domir nasab. Kalau yang Kalau dulu, nahnu itu kalau domir dulu kata marfu, khusus saja, Pak. domir rafa. Kalau dulu kan kata khusus. Rofa. Coba misalnya andai Kata kata tidak ada inna, bagaimana kita bacanya? Nahnu zalna. Nahnu zalnahu. Ya, Anzalna. nahnu anzalnahu fi lailatil Qadri. Qadri. Dimasukkan, masuk inna. Jadi Inna. dibaca inna. Iya, Inna ini bisa nanti dibaca inna, bisa dibaca innana. Innana asalnya. Ya, kalau innana itu ditulis semua. Kalau inna berarti melebur dia. Kasih Ya. alif. Kalau ya memang itu tadi nggak ada yang menguraikan. Kalau memang muftadanya memang na atau nahnu, mana kabar? Anzalnahu. Anzalna. Iya. Tanya Pak. Itu yang tidak ada tadi. Memang disebutkan anzalnahu itu dia fi'il fa'il. Madi. Jumlahnya ini menjadi kabar atau menjadi predikat Kabar dari inna. nahnu. Kabar inna. Ya, kabar dari inna. Ya, begitu menguraikannya. Kabar inna. Kemudian hu itu dhamir, dia berfungsi sebagai Maf'ul. Ingat dhamir kalau menempel di belakang fi'il, dia bertukar bentuk menjadi maf'ul. Cuma ini tadi sudah ada nggak kisah sebelumnya kembali? Kenapa kan bisa saja sembarang ini. Sesungguhnya kami telah menurunkan dianya. Dia siapa turun? Kami telah menurunkan dia. Ya, kalau simpan. Sudah sering diterangkan. Karena sudah sering diterangkan, makanya sudah dibilang. Itu entah begitu atau enggak kan? Yang jelas mungkin ada indikasi karena masalah turun. Tapi apa saja selain Quran yang turun? Malaikat. Bisa juga malaikat. Tapi ini mungkin ya, nanti itu kajian bisa ditanya kepada pakar-pakar. Makanya waktu buku saya dibaca orang di Aceh, saya buat begini kepalanya pelajaran keempat itu. Kitabuhu jadidun. Jadi mungkin ada orang memasukkan ke murid sana, bukunya siapa ini katanya. Jadi itu pertanyaan Pak katanya. Ya kalau dimasukkan pula nanti pakai misalnya kita mau mengajarkan kepunyaan, misalnya dipakaikan, cobalah mengatakan, paling bisa diceritakan haza kitabun, itu dalam bacaan. Ini adalah sebuah kitab. Atau haza Usman, ini adalah Usman. Huwa misalnya kan, huwa tilmizun, dia seorang murid. Baru nanti kitabuhu, gitu. Itu paling bisa. Jadi itu kelemahannya metode bahasa Arab. Jadi kalau belum ada tempat apanya, kita mau mengajarkan dhamir, sementara baliknya belum ada. Kalau mau dibuat baliknya lagi, misalnya bisa juga. Tapi kalau Kitabu Usmani, kan itu berarti sudah nomor 5.
Alah sampai mau pikir ke sini lagi. Jawab aja begitu. Ini latihan meletakkan kepunyaan. Jadi itu Itu makanya dalam Hah? pelajaran 1 sampai 6 itu kan sudah ada itu, Pak. Contoh-contohnya. Pelajaran 1 sampai 6 di buku yang lama, buku kecil. Iya, tapi kalau meletakkan misalnya kitabuhu kan pelajaran keempat itu. Iya. Enggak, yang ditanya orang punya ini kemana? Apa dibuat bacaan di belakangnya? Kan nggak bisa. Tidak ada mudhafun ilaihnya. Nggak bisa. Ya, paling buku kelima dibikin. Misalnya Kitabu Usmani ya gitu. Mudhafun ilaih baru bisa digantikan Kitabu. Saya lihat buku-buku sanawiyah, buku-buku man. Di situ yang maksudnya masih rancu. Saya kan suka membanding buku. Kalau bahasa Inggris teratur dia nggak mau kecocok. Dia tidak mau masukkan huruf jar. Kalau buku-buku di sanawiyah belum apa-apa sudah masuk huruf jar, masuk perintah. Tapi dia belum belajar fi'il madi, kan itu makanya nggak kunjung paham jadi. Nah ini ya, jadi ini kajian istimewa ini. Ini mungkin karena anzalna ini ya. Jadi sudah betul. Kalau mau diuraikan pun tadi ini fi'il madi, anzalna ini adalah dia fi'il madi tambah satu huruf. Jadi maksudnya di sini telah menurunkan kami ya. Jadi jangan terlalu cepat pula. Sesungguhnya Al-Quran telah kami. Itu terlalu cepat pula. Jadi nggak ngerti kita di mana caranya. Jadi inna sesungguhnya kami. Jadi di sini ada kaminya itu. Ada sesungguhnya, ada kami. Jadi sebenarnya kalau jujur kita ada nggak dhamir di sini lagi nih? Ada. Ada lagi dhamir di inna itu. Nahnu aja cuma, Pak. Satu nahnu aja. Bukan. Yang dimasukinya kan nahnu. Ya. Sekarang inna itu berapa nunnya? 2. 2. Jadi kalau nun dhamir mana dia? Nun yang kedua. Mana? Tapi Nun inna itu dhamir. 2. Andai kata tidak ada nahnu, bacaan inna itu bagaimana bacanya? Nahnu. Bukan. Inna. Innana. Bukan. Kalau tidak ada nahnu itu inna itu bagaimana bacanya inna? Inna. Berapa nunnya? 1. 2. Ya. 2. Pakai tasdid. Pakai tasdidnya, Pak. Inna. Nah, sekarang kalau yang tertulis ini inna gitu. Mana nun dhamirnya sini? Ini kan kotak diganti alif gitu, Pak. Enggak ada lah. Enggak ada. Udah dilebur kata siapa? Waktu alif itu gimana? Alif itu makanya. Jadi dengan ada dalil alif itu berarti sampai terlebur nun di situ 3 jadinya kan? Ya. Kan 3 nun jadinya tuh. Iya, Pak. Jadi dua. kalau mencari pegawai bikin ujian di mana yang terdapat 3 nunnya bahas yang payah, tapi orang santai bisa carinya. Lai paham maksud kamu? Dibuat ujian dan tidak mungkin terjangkau di kepala orang. Tapi kalau orang napo bisa jangkau ya. Coba sebutkan ada yang mengandung 3 nun dalam tulisan tasdidnya. Pasti 7 kali yang memikir. Tapi kalau tahunya aku disiko inna. Baca Pak Bet. Semuanya pertanyaan Belanda ke kakek ambo mah. Gitu ya. Satu katanya gitu. Angkulabai. Coba jawab. Kalau bisa terjawab keluar dari penjara.
Satu, satu, satu. Manakah yang satu dan bunyi apakah itu? Yang di tengah yang satu, Pak. Bunyi apa itu? Bunyi jam. Kalau jam itu setengah satu kan bunyi satu, Guru. Jam satu bunyi satu, setengah dua bunyi satu. Yang sebenarnya satu itu yang di tengah itu. Junun tadi. Nah, itu dia. Jadi ya, nah khabarnya adalah jumlah apa namanya? Filia. Filia. Jumlah piyah. Tapi kalau inna semuanya dengan anzalna itu jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Lah sanjang berpikir-pikir memilah-milah. Begitu susunan Al-Quran. Bilola Nabi Muhammad mengarang-arang. Malah pandai dah sekolah ya, Pak. Iya, Pak baca. Tidak ada sekolah ada. Anda tak pandai tulis baca. Bilola kadi karang-karang. Baru kita baca. Jadi yang kabarnya kan sebenarnya mulai anzalnahu fi lailatul qadar kan dipakai semua itu. Mubtadanya pokok kalimatnya nahnu. Atau ya nahnu. Lalu kenapa? Nah, baru mulai itu. Apa bedanya pakai inna sama enggak? Kalau enggak pakai inna berarti tidak kuat kan begitu? Kata khusus saja. Bukan kata khusus. Dulu saya mengajarkan kata khusus itu supaya jangan panjang berpikir. Kalau laki ini jangan dibuat kata khusus saya digalak orang. Ke murid-murid lama juga, Pak. Itu murid lama tuh. Murid baru nggak tahu kata khusus, Pak. Nggak tahu dong. Buku lama mau buat kata khusus. Sebab mau buat kalau inna itu adalah menasakkan isim kan tak apa ya orang baru beraja. Kalau huruf nas itu, Pak, kan dia memang merubahnya, Pak. Apa? Huruf nasih. Iya, namanya amil nawasih. Amil nawasih. Ya, kalau nasih satu, nawasih banyak. Jadi amil nawasih itu merusak, maksudnya biasanya mubtada khabar berbaris marfu atau baris depan masuk orang ini inna atau si anna. Si inna yang dirusaknya adalah pokok kalimat, baris depan ditukar. Kalau kana dan saudaranya yang dirubahnya adalah khabar. Itu pun kalau khabarnya itu kata benda. Kan gitu. Sekarang kalau kata kerja, baru keluar kata-kata nanti fi mahalli gitu-gitu. Ya tambah rumit lah. Ada pandai itu, Pak. Nah, sekarang gunanya dimasukkan inna, baru belajar tadi. Inna adalah namanya huruf taukid. Beda inna kan sesungguhnya dengan anna sama-sama sesungguhnya, cuma bedanya apa itu? Kalau inna di depan kalimat. Ya, di awal kalimat. Kalau anna di tengah, ada hubungan kalimat sebelumnya. Kalimat 1 dan 2. Hubungan kalimat sebelumnya. Itu inna dan anna. Coba tanggung-tanggung. Sudah inna, anna apa lagi? Ka'anna. Ka'anna. Kalau ka'anna itu apanya? Kegunaannya itu kan sama inna anna. Cuma dia dipakai apa itu? Untuk penegas enggak? Artinya kan seakan-akan. Akan seolah-olah. Seolah-olah. Dia dipakai untuk menyerupai tapi enggak sebenarnya. Itu maka keluar kata Rasulullah, anta'budallaha, coba didengarkan dengan hearing, dengan telinga ya. Anta'budallaha, kenapa saya baca anta'buda? Kenapa anta'buda? Kenapa ta'buda dibaca? Iya, karena masuk an. An kan huruf nasab. Anta'budallaha. Paham ya? Kenapa dibaca Allah? Karena ada an tadi.
Oh, alah. Sebagai itu maf'ul bih. Iya, maf'ul. Maf'ul. Tak mudah tadi ya. Iya. Antak budallah, dengarkan lambat-lambat. Nanti sebentar Ya, lagi Pak. kita nggak lihat di papan lagi, dengar telinga. Antak budallah ka'annaka. Itu dia. Antak budallah ka'annaka. Ka'annaka. Ka'anna apa itu? Seakan-akan. Seolah-olah. Bukan soal tata bahasa. Ka'anna apa itu? Masuk mubtada kabar. Gitu. Iya. Ambil nama masih boleh. Ka'annaka. Mana mubtadanya ka'annaka? Ka. Iya. Jadi aslinya itu anta. Jadi ka'anna masuk ke anta menjadi Ka'annaka. ka'annaka. Kalau ka'anna masuk ke huwa menjadi Anahu. ka'annahu. Kalau masuk ka'anna ke ana bagaimana? Ka'ana. Panjang. Ani. Ka'ana. Ka'ana. Dengan inna itu, Pak. Cobalah. Ka'anna masuk ana. Ka'annani. Iya. Nah, Bisa. Bisa ka'annani, bisa ka'anni ya. Ka'anni. Kalau ka'anna masuk Allah. Ka'annallaha. Ka'annallaha. Ya. Tentu tak mungkin Allah seakan-akan ya. Ka'annaka, coba dengarkan hadisnya itu. Mahwal ihsan, itu aslinya itu. Mahwal ihsan. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Itu dia. Ka'annaka tarahu. Taro apa artinya taro? Melihat. Melihat. Fi'il apa itu? Madi. Mana pula fi'il madi? Taro. Medari, Pak. Dari. Mana fa'ilnya? Anta. Anta. Hu jadi apa gunanya hu? Coba terjemahkan. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Itu menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Bahwa. Anta budallaha bahwa atau supaya boleh. Bahwa menyembah engkau Allah. Anta budallaha bahwa menyembah engkau Allah atau sedang menyembah engkau akan Allah. Ka'annaka tarahu. Seakan-akan engkau tarahu. Sedang melihat engkau, begitu menerjemahkan. Sedang melihatnya. Iya, sedang melihat engkau akan dia. Seakan-akan sebenarnya apa enggak? Tidak. Gitu. Tidak yang sebenarnya. Ya, belum sebenarnya. Ya. Tapi seakan-akan. Seolah-olah. Ya, seolah-olah. Fa'in lam takun tarahu. Itu. Fa'in lam tarahu. Maka jika tidak engkau melihatnya. Jangan didulukan engkau. Fa'in lam takun tarahu. Maka jika tidak melihat engkau akannya. Maka tidak melihat engkau akannya. Fa'innahu. Maka sesungguhnya Fa'innahu, maka sesungguhnya dianya Allah melihat yaroka. Melihat engkau. Melihat dia masih ada tinggal. Melihat dia akan engkau. Melihat dia akan engkau. Baitu jelimi. Yaroka. Ya. Jadi membaca ayat itu biar lambat-lambat, tapi kita sudah tertelan semua susunannya, ngerti, artinya pun paham, gitu. Kalau orang sufi kan kalau nampak Allah adanya, Pak. Enggak, itu kan tapi itu bukan. Makanya dalam Al-Quran itu ada di surah Al-Alaq, kita tidak bisa melihatnya, begitu bahasanya. Tapi Allah melihat kita. Coba ada bisa melihat,
ada bisa mengetahui, ada bisa mengingat. Nah, apa lagi? Karena yang tiga itu ya. Ya. Mengenal, satu lagi mengenal. Coba. Ada satu mengenal Allah. Apa lagi? Ya. Ada melihat Allah. Ya. Apa lagi? Ada mengetahui Allah. Apa lagi? Merasakan. Ada merasakan Allah. Oke, apa lagi? Satu lagi. Banyak tuh. Ada 5 mungkin. Nah, semuanya itu yang bahasa umumnya beriman kepada Allah. Itu sarangnya itu, induknya itu. Coba kita ulang. Melihat Allah. Apa lagi? Melihat Allah. Mengetahui Allah. Apa lagi? Kenal Allah. Mengenal Allah. Apa lagi? Merasakan kehadiran Allah. Merasakan Allah. Apa lagi? Merasa diperhatikan Allah. Nah, itu kan dia diperhatikan. Nanawa kuha. Kalau saya tanya Ibu, beriman dengan Allah, beriman itu umum bahasanya. Tapi kalau saya tanya begini, Ibu melihat Allah? Tidak. Ya. Sebenarnya iya. Tapi gaib. Melihat ciptaannya. Iya, tapi jangan melihat seperti melihat kita sama alam. Itu maka dia basair namanya. Jadi itu yang maksudnya setelah melihat ciptaannya kita melihat Allah. Penciptanya. Kan melihat ciptaannya berarti yang setelah melihat ciptaannya cepat kita melihat Allah. Kan itu nan cerita ada apa? Ada kotoran unta, apalagi macam ceritanya. Berarti ada unta lewat. Iya, Pak. Nah, kan gitu. Nah, cuma kajiannya kenapa tidak ada rasa? Kan kita ini sekarang, cobalah. Kan semuanya kita dikeliling kita, yang kita pakai, yang keliling semua. Kenapa kepada Allah kurang kesadarannya? Padahal, karena masih terapung di atas nafsu. Iya, karena itu aja. Karena terapung-apung itu aja. Nah, maka kita tutup saja pengajian dulu, senggina dulu, alun nurian malam kadar. Tata bahasa. Coba pahami. Ada, ini orang sufi juga nih. Ada kolam. Terus kolam. Ada kolam. Sudah itu apa kata? Ada air. Ada air. Kolam ada. Dalam kolam itu apa? Ada ikan. Ada ikan. Ikan itu jalan-jalan di dalam air. Ada apa lagi? Batu. Batu itu dalam air sudah berlumut ya. Jadi kata batu kan. Kemana aja kan kok jalan-jalan terus kata. Apa yang dicari? Apa? Kemana ini kan kata. Apa kata jawab ikan? Cari air. Cari air. Kata ikan mencari air. Apa kata batu? Bodoh kali. Kita aja batu dalam air. Ya, sedangkan aku batu ini Aku ini batu lah balumui dan kuan. Iya. Rata rasu deh nawak dalam air. Di sini ikan. Tidak tahu lah. Mencari air lah, padahal ikan lah dalam air. Itu mau ada orang sufi majai, orang sadar kau. Iya ya Pak, untuk mengajarkan ke anak-anak sadar ke Allah itu yang kurang dari anak-anak kecil-kecil Pak. Ya. Sekarang coba kita ini, coba di mana kita ini? Kita di dunia. Di alam ciptaan. Iya, coba kan seperti ikan dalam air kita ini. Ya, dalam ciptaan. Kita seperti ikan dalam air. Iya. Sadar Pak. Lari-lari, jalan-jalan. Bukan itu maksudnya. Kita ini kan dalam kekuasaan Allah. Iya. Kok nggak sadar-sadar? Nah, itulah. Nggak selalu sadar. Karena kita setelah diberi nafsu, kita terus mengukur ke situ. Jadi
nampak goreng tuh lamanya dan nampak ndak pencipta goreng tuh doh, pencipta pisang tuh. Kata orang menjual goreng. Kata orang menjual goreng. Ya, itu menjual goreng. Ya, awak membeli rumah dan nampak apa yo? Rumahnya ya. Rumahnya, dan tergantung, dekorasinya, dan perabotnya. Ndak takana awak basuk menjadikan kayunya, menjadikan aluminiumnya, jadikan aku nomor 1 itu. Itu yang maksud allazina yazkurunallah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Maka keluarlah kata-kata lahum uzunun, dia punya telinga tidak mendengar. Walahum yunun, dia punya mata tidak melihat. Dia punya hati tidak paham. Maka kata Allah, ulaika kal ditambahnya lagi bal hum. Tapi jangan dituduhkan ke orang yang marah orang. Ya, sampai sini. Besok akan kita teruskan. Itu teringat saya, wah ini malam qadar belum ayat belum diuraikan. Nah, saya ulang lagi ini supaya berulang. Ada istimewanya malam qadar, turun malaikat ini, 4 malaikat yang jadi persoalan, jangan malaikat rezeki yang dipersoalkan, malaikat Israel. Kata Allah, keluarkan name tag orang-orang yang meninggal mulai dari malam ini sampai 1447. Jadi nanti kita nggak tahu. Jadi kok sekiranya saya, misalnya Pak Bet atau lain, lah keluar daftar pas malam ya. Karena mengingat ini, makanya kita harus minta ampun terus. Itu maka 10 yang tinggal, kata Aisyah apa yang dibaca Rasulullah katanya. Apa disuruh oleh Rasulullah? Allahumma innaka. Ya, Allahumma innaka Karim. Pendek saya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa tidak disuruh Rasulullah minta ampun, kok minta maaf? Kajinya bisa buka ya. Iya ya Pak, kenapa minta ampun ya? Ya, kok tidak aturannya kan apa dibaca surah banyak istighfar, enggak gitu. Iya. Nah, kenapa diajarnya Allahumma innaka afun, engkau pemaaf, maafkan aku. Besok kita sambung, mari berdoa. Allahumma faqihna fiddin ta'alimna hikmah wa takwil wa'alimna lughatal Qur'an wa'alimna Subhanakallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilal liqa' ma'assalamah. Syukran Ustaz. Ilal liqa'.